psikologi persalinan kehamilan dan nifas ya. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Mudah-mudahan kuliah pada pagi ini bisa berjalan dengan sukses ya, tidak ada kendala apapun. Sebelum kita mulai, marilah saya absensi dulu ya. Dia Veronica, Hadir Bu. Mariana Bulan, Hadir Bu. Merlinda Bulia, Hadir Bu. Nurlaili, Hadir Bu. Yanti Agustina, Hadir Bu. Baik Bulan, Hadir Bu. Gracia, Hadir Bu. Dian Savitri, Silvi, Hadir Bu. Zahrotul. Hadir Bu. Terima kasih sudah bisa hadir pada kuliah siang hari ini. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat ya. Hari ini kita akan membawakan mata kuliah pengaruh faktor psikologi terhadap kehamilan ya. Yang mana faktor psikologi terhadap kehamilan ini berpengaruh sekali pada ibu-ibu ya. Jadi peran bidan adalah sangat penting untuk memberikan asuhan kebidanan kepada psikologis ini ya. Ini tujuan dari pembelajaran ini adalah mempelajari materi peserta diharapkan mampu menyebutkan jenis-jenis faktor psikologi yang berpengaruh terhadap kehamilan ya, menjelaskan dampak faktor psikologi terhadap ibu hamil dan janin, memberikan contoh pendekatan ya. Jadi bagaimana cara bidan memberikan asuhan terhadap ibu dengan gangguan psikologi baik kehamilan, persalinan, nifas ya, terhadap janin ya. Selanjutnya, apakah adakah yang mengetahui faktor psikologi dari kehamilan? Apa saja faktor yang ada dari kehamilan? Faktor lingkungan Bu. Oke, lingkungan. Terus ekonomi, ya, stres, ansietas dan lain-lain ya. Ya, kita lanjutkan ya. Nih, faktor psikologi dari kehamilan ya mencakup itu emosi ya. Emosi, stres, kecemasan, ansietas itu ya, depresi, persepsi ibu terhadap kehamilannya. Jadi ibu kurang mengerti apa sih tentang kehamilan ya. Terus adanya perubahan hormonal selama kehamilan karena adanya pengaruh dari hormon estrogen dan progesterone ya, membuat ibu hamil lebih sensitif secara emosional. Jadi dia harus menata ulang psikologinya, kejiwaannya, bagaimana menghadapi kehamilan. Biasanya kalau perempuan itu lebih ke arah bentuk tubuh ya. Jadi mereka lebih cenderung merasa kalau saya hamil bentuk tubuh saya tidak karu-karuan ya. Jadi mereka kurang percaya diri. Itu yang menyebabkan mereka stres, cemas. Cemas itu berhubungan dengan bagaimana dia nanti melahirkan, punya anak, bagaimana cara mengasuhnya ya. Dan jenis faktor yang mempengaruhi kehamilan ya. Satu, kecemasan, ansietas ya. Kecemasan adalah suatu respon psikologis yang paling umum terjadi selama kehamilan. Karena apa? Karena kurangnya pengetahuan ibu atau tidak adanya informasi yang tidak ya. Ini takut terhadap persalinan, kesehatan janin, peran sebagai ibu meskipun wajar dalam kadar ringan ya. Kecemasan berlebih dapat berdampak negatif pada kehamilan, termasuk mempengaruhi
kurangnya istirahat, ya. Dan emosinya akan labil. Kenapa? Karena kurang tidur, lelah, lelah, ya, gitu ya. Begitu juga kalian ya. Stres ya. Ini stres itu respon tubuh terhadap tekanan yang dirasakan pada kehamilan. Stres berasal dari masalah ekonomi. Ya, ini biasanya yang lebih banyak ya. Masalah ekonomi. Sudah hamil, butuh dana banyak, ekonomi masih ada masalah. Jadi malah tambah stres. Ya. Terus ini masalah pekerjaan. Ini biasanya di pekerjaan. Biasanya terjadi pada ibu-ibu yang bekerja di pabrik. Ya, karena di pabrik itu tidak ada toleransi ibu hamil terus kerja di sini agak dikurangi, tidak ada. Dia harus tetap sesuai dengan apa yang ditargetkan. Kalau tidak memenuhi target, jadi dia harus mengejar di lain waktu. Karena kondisi ibu hamil itu kan kondisinya agak lemah. Dengan seperti itu maka dia akan stres karena pekerjaannya. Ya, nih masalah hubungan ini biasanya berhubungan dengan apa? Bukan berhubungan dengan ibu-ibu yang ikut mertua. Ya, di pondok mertua indah itu biasanya seorang perempuan hamil itu akan merasa tertekan karena tidak bisa mengeluarkan keinginannya. Misalnya ingin orang hamil itu inginnya tidur santai, ya males-malesan. Tapi apa? Biasanya kalau itu mertua dia mau males-malesan sungkan, malu, ya mau ingin sesuatu, ingin makanan apa, malu juga mau ngomong, ya seperti itu. Ini perubahan gaya hidup yang tiba-tiba seperti pembatasan aktivitas sosial. Ya, biasanya ini banyak sekali. Biasanya kalau ada wanita hamil, Bu, minggir dulu, jangan ikut-ikut ya Bu, nanti jatuh. Ya, itu juga bisa mempengaruhi ibu hamil. Karena dia merasa tidak dibutuhkan atau tidak dipercaya untuk melakukan sesuatu yang bisa dia lakukan seperti biasa. Nih, stres berkepanjangan bisa mempengaruhi hormon dan menyebabkan gangguan tidur, tekanan darah dan bahkan kelahiran prematur. Ini yang paling berbahaya. Karena stres, makan tidur kurang, tensi tinggi, akhirnya kontraksi uterus berlebihan sehingga menyebabkan dia melahirkan sebelum waktunya. Nih, depresi selama kehamilan, ya, ini disebut antenatal depression, bukan sekedar sedih biasa, ya. Depresi bisa terjadi karena tekanan mental berkepanjangan. Gejalanya meliputi perasaan sedih terus menerus, kehilangan minat atau rasa tidak berdaya. Ya, jadi orang depresi itu kerjanya cuma melamun, diem melamun terus. Semua orang yang ada itu dianggapnya tidak ada. Apalagi kalau ditegur, kenapa kok diem, ikut saja, atau dia akan merasa tersinggung seperti itu, ya. Nih, depresi pada kehamilan harus segera ditangani karena dapat mempengaruhi ikatan ibu dan bayi serta meningkatkan resiko depresi pasca persalinan. Ini yang berbahaya, ya, karena depresi pasca persalinan itu akan mempengaruhi bayi dan ibu. Ya, perubahan mood swing, ya, perubahan mood adalah fluktuasi emosi yang cepat dan sering tidak terduga. Ya, penyebabnya perubahan hormon estrogen dan progesteron, kelelahan fisik, mual dan kurang tidur, kecemasan tentang perubahan hidup yang akan datang. Ya, hal ini wajar terjadi selama kehamilan, terutama di trimester pertama. Dan ketiga, namun jika perubahan emosi sangat ekstrim, langsung lama, perlu dievaluasi lebih lanjut. Jadi
kebutuhan fisik, biasanya dia bekerja ekstra karena hamil, dia tidak kuat karena kondisi tubuhnya. Ya. Terus kecemasan tentang perubahan hidup yang akan datang, ini biasanya yang lebih, kadang dia merasa habis ini saya punya anak, saya harus bekerja lebih ekstra. Ya, atau saya biasanya aktivitas sosial saya banyak karena punya anak, saya akan dibatasi aktivitasnya karena harusnya kayak gitu ya. Nih, dampak faktor psikologi terhadap kehamilan. Faktor psikologi ya, stres, dampaknya pada ibu, tekanan darah naik, gangguan tidur, gangguan imun. Jadi gampang sakit. Ya, terus ini ya, ini dampak pada janin. Ya, risiko kelahiran prematur, berat badan lahir rendah karena belum waktunya lahir, karena ibu stres, akhirnya dia akan lahir ya. Ini kecemasan, dampaknya pada ibu itu ketegangan otot, kelelahan, rasa tidak tenang. Ini biasanya ibu gampang marah karena dia tidak tenang, ada suatu gelisah, tidak kurang bisa mengatur ritme psikologinya. Ini pada janin itu detak jantung janin meningkat, aktivitas janin terganggu. Biasanya terjadi fetal distress karena ibu stres, bayinya, BJJ-nya bergerak lebih dari normal. Ya. Depresi, kurangnya nutrisi karena hilang nafsu makan. Ya, karena diisolasi. Biasanya depresi itu dia mengalami rasa kurang percaya diri sehingga dia akan mengisolasi dirinya, tidak mau bergaul dengan orang lain, tidak mau ketemu dengan orang lain, jadi dia merasa terisolasi. Gangguan perkembangan janin, ya, bonding ibu dan anak terganggu, jadi hubungan ibu dan anak akan mengalami gangguan. Itu ya. Yang terakhir ini mood swing, ya, sulit fokus, mudah tersinggung. Ini biasanya tidak terjadi pada ibu yang hamil. Pada wanita yang menstruasi pun akan mengalami kejadian ini ya. Ini mood swing, ya, perubahan mood yang tiba-tiba. Sulit fokus, mudah terganggu. Kalau menstruasi pada perempuan apa biasanya? Gampang menguap. Ya, karena kurangnya odol. Ya. Pengaruh tidak langsung melalui stres hormonal. Ini kalau pada janin. Ya. Ini tanda-tanda gangguan psikologi pada ibu hamil. Nah, ini menangis tanpa sebab yang jelas. Menangis sesekali adalah hal wajar ya, tapi kalau sering itu tidak wajar. Nah, ini mengganggu aktivitas ya, karena sering menangis akhirnya terjadi gangguan aktivitas itu. Sedikit-sedikit nangis, harusnya sesuatu yang bisa dikerjakan pada saat itu, karena dia mengalami ini gangguan psikologis ini, akhirnya dia tidak bisa melaksanakan aktivitas yang biasanya dia laksanakan. Nah, ini menarik diri dari lingkungan sosial, dia tidak mau keluar. Ya, karena itu tadi. Gangguan tidur atau makan, ketakutan berlebih terhadap persalinan, sering merasa tidak berguna atau bersalah. Ini biasanya ya, merasa tidak berguna karena semua yang dikerjakan dia tidak usah dikerjakan, nanti sakit, nanti apa, akhirnya dia merasa tidak digunakan. Kenapa harus mencari bantuan? Ya, jika tanda-tanda di atas terjadi lebih dari 2 minggu berturut-turut. Ya, jadi ini harus segera diatasi. Ya, jangan dibiarkan ibu tidak mau keluar, ibu hamil diem di kamar tidak mau keluar, nangis terus. Mertuanya tahu, orang tuanya tahu, tapi beliaunya diem saja. Terus dia tidak apa-apa, memang begitu, tidak bisa begitu. Karena ini sudah lebih dari 2 minggu,
mengganggu fungsi sehari-hari ya. Males mandi, merawat diri males. Ada kan ibu-ibu hamil yang nggak mau mandi? Ada. Nggak mau mandi, makan males, kerjanya ngebu ya. Tahu ngebu? Nggak mau apa-apa, Tidur aja. tidur, males-malesan gitu ya. Ya. Nih, hubungan sosialnya dia juga tidak mau keluar, tidak mau menyapa orang, tidur dan tidak mau. Ya, ini disertai pikiran menyakiti diri sendiri atau balita, ini yang bahaya. Ya, maka segera konsultasikan ke tenaga kesehatan atau psikolog. Ya, bidan itu profesi yang sangat kompleks. Ya, bisa jadi psikolog, bisa jadi bidan memang tugasnya ya, bisa jadi perawat, bisa jadi dokter, bisa jadi laborat, bisa jadi sanitarian, ya, bisa jadi apa? Kesehatan masyarakat. Kenapa? Memberikan penyuluhan-penyuluhan. Jadi bidan itu profesi yang sangat kompleks dan harus bisa. Ya, seperti apa simbolnya bidan? Ya, bidan. Satu kata bidan dahsyat, dua kata bidan luar biasa. Ya, kan seperti itu. Tiga kata bidan apa? Saya pasti bisa. Ya, bisa nggak bisa harus bisa. Ya, begitu. Seperti ini juga kita nanti akan jadi psikolog, jadi perawat, jadi bidan yang betul-betul bisa memberikan masukan kebidanan kepada pasiennya. Nih, observasi perilaku ibu hamil. Nah, ini melalui apa? Wawancara atau konseling ringan. Jadi kita datangi, kita konseling ya. Gunakan kuesioner depresi atau kecemasan jika perlu. Ini biasanya akan menurun. Jadi hanya kita gunakan, kita bertanya, kita cari. Mohon maaf ibu, kita akan memberikan pengkajian terhadap ibu supaya bisa melahirkan secara normal. Harus kita berikan KIE dulu ke ibu supaya ibu tidak tersinggung. Nih cara mengidentifikasi masalah beban psikologis ya. Jadi kita cara mengidentifikasinya seperti ini. Kita lakukan observasi tiap hari ke ibu. Nah, nih silakan bertanya. Ada yang ditanyakan? Yo, Ada. angkat tangan dulu. Oke. Bu. Ya, siapa namanya? Maka nama saya Dian Sabini. Jadi saya ingin bertanya bagaimana peran seorang bidan dalam menghadapi kecemasan atau anxiety. Anxietas ya. Oke. Ini ya. Ya, Bu. Peran bidan dalam mengatasi ansietas ini adalah kita misalnya ini takut terhadap persalinan, jadi kita akan memberikan kepada ibu bagaimana apa itu ya persalinan, misalnya persiapan yang harus disiapkan saat persalinan apa saja. Persalinan itu kita jelaskan, kita kasih tahu Bu, persalinan itu diawali dengan tanda-tanda persalinan. Misalnya ibu mules perutnya, terus mengeluarkan cairan, itu ibu harus segera ke tenaga kesehatan, boleh ke bidan, boleh ke puskesmas ataupun ke rumah sakit, yang mana ibu lebih percaya terhadap mereka. Gitu ya. Kalau misalnya ini ya cemas karena ini, atau ibu tidak bisa tidur karena kecemasannya, jadi kita harus memberi asuhan kepada ibu. Ibu harus bisa menetralisir apa sih yang menyebabkan ibu cemas atau takut. Jadi kita ganti
Oke. Sebutkan namanya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Gracia Beatrice Sokaniko. Oke. Baik Bu, di sini saya ingin bertanya, apa pengaruh depresi dari pasca persalinan terhadap ibu dan anak? Oh, ya. Pengaruh depresi terhadap persalinan, ya, pasca persalinan, ya, terhadap ibu. Terhadap ibu akan merasa tertekan. Ya, ibu merasa tertekan dan tidak mau merawat bayinya, ya, menyayangi bayinya. Terhadap bayi dia akan kekurangan kasih sayang. Satu, dua, dia kebutuhan fisiknya tidak bisa terpenuhi. Karena kalau ibu depresi, biasanya ibu tidak mau memberikan asinya ataupun menyayangi bayinya. Jadi ya sudah dibiarkan, karena dia sibuk dengan dirinya sendiri, mengatur psikologisnya sendiri, ya, merasa tertekan. Jadi bayinya ya sudah dibiarkan, ya, seperti itu. Jadi berbahaya sekali karena tidak ada interaksi, tidak ada kasih sayang, tidak ada bonding attachment antara ibu dan bayi. Ya, jadi itu bayi itu memerlukan bonding attachment. Ya, jadi kasih sayang antara ibu dan bayi. Jadi ibu yang tidak depresi, ibu normal akan memberikan asinya terhadap bayi. Mereka memberikan asi itu pasti memandang bayinya, akan terjadi kontak mata. Ya, terjadi kontak mata dengan timbul kasih sayang. Bahkan kadang ibu-ibu itu kalau sudah meneteki bayinya jadi rodok stres. Ya, karena ditanya, anaknya sopo iki? Ya, padahal harusnya dia tahu kalau anaknya. Karena ditanya, anaknya sopo ya iki? Ya, seperti itu. Ya, bener kan? Ya. Coba kalau dilihat, kalau pas di kamar bersalin, ya, dirawat gabung, itu kalau neteki kan pasti, kalau awal-awal aja kan diteteki anaknya, aduh, nanti kalau sudah lidahnya bayinya halus, maka dia akan neteki dengan nanya-nanya, anak siapa ya iki kok ganteng kok ayu, ya, lupa dengan anak. Gitu ya? Ya Bu. Ya, ada lagi? Ya, monggo. Perkenalkan, nama saya Sintristi Rupiati. Izin bertanya, bagaimana cara mengatasi mood pada ibu yang terlalu lelah? Oke. Karena ibu hamil itu kondisi fisiknya agak di bawah normal, jadi agak menurun, sehingga aktivitas dia itu harus dibatasi. Ya, misalnya biasanya ibu hamil itu sebelum hamil dia nyapu, ya ngepel, ya ke sawah, ya kalau di desa itu ke sawah, ya ke sawah, ya mencari rumput, merawat sapi dan lain-lain. Tapi kalau dia sudah hamil, dilarang ataupun dikurangi, bukan dilarang 100% tidak boleh bekerja, bukan. Tapi aktivitas-aktivitas yang membuat mereka terlalu lelah itu lebih baik dihindari supaya tidak terjadi gangguan ataupun melahirkan sebelum waktunya, ya, di prematur, ya, seperti itu. Sudah? Sudah, terima kasih Oke. Bu. Ada lagi? Ya, ada Bu. Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini kita berdiskusi ya. Nah, ini gangguan psikologi pada ibu hamil trimester kedua. Ya, padahal ibu hamil sering mengalami gangguan pada trimester 1 dan 3. Kenapa? Kalau di trimester 1 karena dia baru hamil, gangguan estrogennya dan progesteronnya masih belum stabil, adanya corpus allionum, walaupun itu bakal janin jika manakala dia melakukan nidasi pada uterus, maka tubuh akan melawan, ya, seperti itu. Akhirnya mereka terjadi gangguan, ya. Kalau di trimester ketiga, kecemasan karena mau melahirkan, bisakah melahirkan, mampukah
tadi ya, seperti itu ya. Kalau di trimester kedua ini kasus kecemasan dan gangguan tidur ya. Nah ini identitas klien, nama Nyonya A, ya umur 8, usia kehamilan 4 minggu, status menikah anak pertama umur 28. Ini ya, usia kehamilan 4 minggu ya, status menikah anak pertama, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan S1, tempat tinggal perkotaan. Nih saya, nih latar belakang kasus. Nih Nyonya A datang ke posyandu dengan keluhan menangis sendiri. Nah itu tadi ya gangguan ya. Merasa tidak tenang, kesulitan tidur hampir setiap malam, dia tidak bisa tidur ya. Mengatakan sering merasa takut janinnya tidak berkembang dengan baik ya, meskipun hasil pemeriksaan sebelumnya menunjukkan kondisi janin normal. Suami bekerja hingga malam, jarang mendampingi pemeriksaan kandungan. Selain itu Nyonya A aktif bekerja dan merasa tertekan karena beban pekerjaannya. Ada semua ya dari atas ya. Ia juga kurang mendapat dukungan emosional dari lingkungan sekitarnya. Gejala yang dialami sering menangis tanpa sebab, sulit tidur, merasa cemas dan tidak tenang, ketakutan berlebihan terhadap kondisi janin, nafsu makan menurun sendiri dan tidak didukung. Nih sebelumnya, nah ini kita lakukan identifikasi masalah ya. Nah, seperti ini, gangguan kecemasan pada kehamilan. Ya, karena itu tadi cemas, karena tidak bisa lahir, gangguan tidur, ya, kurang dukungan sosial dari pasangan dan lingkungan karena suaminya kerja pulangnya malam, lingkungan tidak mendukung, ya, jadi dia mengalami kurangnya dukungan, kurangnya pemahaman tentang proses kehamilan yang normal. Nah, ini tugas bidan lebih pada ini, harus menjelaskan ya proses kehamilan yang normal itu bagaimana. Di trimester pertama ibu akan mengalami hiperemesis. Selama hiperemesis itu tidak terlalu mengganggu, itu masih normal. Jadi ibu masih bisa beraktivitas. Hiperemesis pada pagi hari, misalnya hanya seperti morning sickness, itu masih normal, gitu ya. Demikian, terima kasih untuk waktunya. Saya akan memberikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas tentang pengaruh psikologi pada trimester 1, trimester 2, dan trimester 3. Ya, jadi saya harapkan panjenengan semua nanti mempelajarinya sebelum kita pertemuan di kelas.